Baik, selamat pagi Ibu dan teman-teman. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami sehingga kami dapat memaparkan materi dari hasil diskusi kami, yaitu mengenai penyakit diare di Puskesmas Bukit Hindu. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Bella Natania, Gresti Cintami, Irsa Suryati, Nur Atikah, dan Siti Nur Hidayah. Observasi Puskesmas Bukit Hindu. Kelompok kami telah melakukan observasi di Puskesmas Bukit Hindu. Setelah kami melakukan observasi dengan pihak petugas kesehatan pada Puskesmas Bukit Hindu, mereka memberikan informasi terkait penyakit yang paling banyak dialami oleh masyarakat sekitar, yaitu penyakit diare yang banyak dialami pada anak-anak maupun dewasa. Pengertian diare. Diare adalah sebuah kondisi ketika pengidapnya buang air besar, atau bisa disebut dengan BAB lebih sering dari biasanya. Seseorang bisa dikatakan mengalami diare bila ia BAB sebanyak 3 kali atau lebih dalam 1 hari. Selain itu, fases yang dikeluarkan juga lebih encer. Ada 2 jenis diare yang bisa terjadi, yaitu akut atau kronis, atau bisa disebut persisten. Diare akut adalah diare yang berlangsung dalam waktu singkat. Ini adalah masalah kesehatan yang umum. Diare akut biasanya berlangsung sekitar 1 atau 2 hari, tapi bisa juga lebih lama, kemudian menghilang dengan sendirinya. Diare yang berlangsung lebih dari beberapa hari merupakan pertanda dari masalah yang lebih serius. Diare kronis yang berlangsung minimal 4 minggu bisa menjadi gejala penyakit kronis. Gejala pada diare kronis bisa berlangsung terus-menerus atau datang dan pergi. Penyakit yang perlu diperhatikan berhubungan dengan datangnya musim penghujan adalah diare. Meski diare bukanlah penyakit yang berhubungan dengan pola musim, melainkan dengan pola makan sehat, tetapi di musim penghujan banyak faktor pembawa penyakit yang membawa bakteri ke makanan-makanan yang dijual di pinggir-pinggir jalan. Lalat sebagai faktor bakteri berkembang biak dengan pesat di musim hujan. Selain itu, banjir yang sering melanda akibat musim hujan juga menjadi faktor utama penyakit diare. Penyakit ini tidak bisa dianggap sepele karena jika sudah akut bisa menyebabkan kematian. Tingginya tingkat kematian akibat penyakit yang berkaitan dengan air, sanitasi, serta perilaku hidup bersih, salah satunya adalah rendahnya kebiasaan cuci tangan, memakai sabun pada waktu-waktu penting. Menurut data WHO, diare telah membunuh hampir 2 juta anak setiap tahunnya. Kondisi di mana terjadi perubahan bentuk dan konsistensi pada tinja yang melembek sampai mencair saat buang air besar. Seseorang dinyatakan diare jika BAB cair lebih dari 3 kali dalam sehari. Terdapat 3 mekanisme terjadinya diare, yaitu berkurangnya penyerapan cairan dari usus ke dalam tubuh, terjadinya peningkatan sekresi cairan ke dalam usus, dan cepatnya pergerakan sisa makanan melalui usus. Diare dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu terdapat diare akut, biasanya berlangsung selama beberapa jam atau hingga beberapa hari. Kemudian terdapat diare akut berdarah, di mana durasinya sangat singkat, pada umumnya dikenal dengan disentri. Dan yang terakhir yaitu diare kronis, biasanya berlangsung kurang lebih hingga 14 hari. Berikut Adapun penyebab diare, yaitu 1. Infeksi bakteri seperti Escherichia coli, Salmonella, Shigella, dan parasit Giardia. Yang kedua, keracunan makanan. Yang ketiga, konsumsi makanan yang mengandung pemanis buatan. Yang keempat, alergi atau intoleransi pada makanan tertentu. Yang kelima, penyakit pada usus. Yang keenam, efek samping obat tertentu. Dan yang ketujuh,
lingkungan yang kotor dapat membuat bakteri mudah berkembang. Yang paling umum pada diare yaitu akibat usus yang terinfeksi oleh bakteri, virus, ataupun parasit. Namun, diare juga dapat disebabkan oleh efek samping penggunaan antibiotik, penyalahgunaan alkohol, keracunan, alergi terhadap makanan, penyalahgunaan obat pencahar, dan malabsorpsi atau kesulitan menyerap. Gejala diare. Penderita diare biasanya akan mengalami beberapa gejala seperti di bawah ini. Yang pertama, feses cair atau lembek dan keluar dalam jumlah banyak. Yang kedua, mual dan muntah. Yang ketiga, munculnya darah pada feses. Yang keempat, lemas dan pusing. Yang kelima, kesulitan untuk menahan keinginan buang air besar. Yang keenam, sakit perut atau bahkan kram. Yang ketujuh, merasa haus terus-menerus atau dehidrasi. Yang kedelapan, demam. Dan yang kesembilan, tidak nafsu makan. Pada penderita diare yaitu umumnya terjadi kembung atau kram perut, perasaan mendesak, ingin buang air besar, konsistensi buang air besar yang lembek atau cair, dan biasanya disertai dengan mual dan muntah. Namun, terdapat gejala lain yang lebih serius yang biasanya terjadi pada penderita diare, yaitu seperti makanan sulit dicerna atau bahkan tidak dapat dicerna. Terdapat darah dalam tinja, terjadi penurunan berat badan yang drastis, dan biasanya disertai dengan demam. Pencegahan diare. Yang bisa dilakukan untuk mencegah diare yaitu yang pertama, rajin mencuci tangan. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan dan rumah. Yang ketiga, gunakan bahan makanan yang segar. Yang keempat, hindari kontaminasi silang saat memasak. Yang kelima, makanan harus matang dan higienis. Yang keenam, hindari makanan pedas. Yang terakhir, memberikan vaksin rotavirus ke anak. Untuk pengobatan diare dijelaskan dalam video berikut. Untuk pengobatan diare, hal yang paling penting yang dapat dilakukan yaitu menjaga agar tubuh tetap terhidrasi. Namun, selain itu juga dapat diberikan beberapa obat seperti probiotik yang berfungsi untuk mengurangi frekuensi dan durasi BAB. Kemudian, dapat diberikan oralit yang berfungsi sebagai pengganti air dan elektrolit yang hilang ketika diare. Kemudian, zinc berfungsi untuk mengurangi frekuensi dan durasi BAB. Adsorben dan obat anti diare seperti loperamid untuk mengurangi motilitas usus. Dan antibiotik yang berfungsi untuk mengobati infeksi bakteri atau virus. Studi menurut literatur atau data yaitu buruknya sanitasi lingkungan masyarakat berdampak buruk terhadap kematian anak dan balita. Menurut studi Bank Dunia tahun 2007, 19% kasus kematian anak di bawah umur 3 tahun, 100.000 kematian anak balita setiap tahun akibat diare. Menurut hasil survei kesehatan rumah tangga atau SKRT tahun 2004, angka kematian akibat diare 23 per 100.000 penduduk dan pada balita 75 per 100.000 balita selama 2006. Sebanyak 41 kabupaten di 16 provinsi melaporkan kejadian luar biasa atau KIB diare di wilayahnya. Jumlah kasus diare yang dilaporkan sebanyak 10.980 dan AT Window 277 diantaranya menyebabkan kematian. Berikut yaitu grafik jumlah penderita diare yang berobat dan ditangani di Puskesmas wilayah Kota Palangkaraya tahun 2015 sampai 2019. Penderita diare yang berobat dan ditangani di Puskesmas pada tahun 2019 sebesar 2.591 dengan angka kesakitan sebesar 270 per 1.000 penduduk pada semua golongan umur. Pada tahun 2018 sebesar 4.675, tahun 2017 sebanyak 2.662 dan tahun 2016 sebanyak 2.879 dengan angka kesakitan diare sebesar
214 per 1000 penduduk. Selanjutnya yaitu grafik pasien diare pada balita dan semua golongan umur yang ditemukan dan ditangani di Kota Palangkaraya tahun 2019. Kasus diare yang ditemukan dan ditangani pada balita sebanyak 1099 atau 32,37% dari total target penemuan atau 3.395 kasus dan mendapatkan oralit sebanyak 1099. Sedangkan pada semua golongan umur, kasus diare ditemukan dan ditangani sebanyak 2.591 atau 33,84% dari total target penemuan. Dengan 7.658 kasus dan mendapatkan oralit sebanyak 2.591. Baik, slide selanjutnya ada kesimpulan, diare adalah pembunuh anak dan balita kedua di Indonesia. Maka, upaya pencegahan dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya untuk meningkatkan antara lain, meningkatkan akses masyarakat kepada air bersih, pengelolaan limbah rumah tangga yang lebih baik untuk kebersihan lingkungan, akses sanitasi yang lebih baik, meningkatkan pengelolaan daerah aliran sungai, sebagai upaya untuk bisa menjamin suplai air yang berkualitas. Program perubahan perilaku untuk mempromosikan perilaku hidup bersih pada masyarakat, misalnya cuci tangan, pakai sabun, sekaligus meningkatkan partisipasi mereka dalam meningkatkan taraf kesehatan, meningkatkan pemahaman atas pengelolaan lingkungan hidup serta kesehatan masyarakat secara baik.